Fas'alu ahla dzikr. Maka diperintahkan bertanyalah kepada yang ahli. Nabi Khidir alaihissalam, salah satu sebab beliau hidup sampai saat ini itu ketika melihat indahnya nur dari surah Al-Fatihah, ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa RRI Semarang. Berjumpa kembali bersama dengan saya Rosi dalam podcast spesial edisi Ramadan untuk edisi kali ini. Pendengar dan juga pemirsa, saya tidak sendiri karena kali ini kita juga akan ngobrol banyak. Di bulan Ramadan ini ada satu amalan yang tidak boleh kita lupakan, yakni membaca Al-Quran. Dan sesuai dengan bacaan-bacaan Al-Quran, tentu kita juga harus mengetahui bagaimana dahsyatnya Al-Quran. Kali ini sudah hadir di studio podcast RRI Semarang Ustadz Kamaluddin Nawari dari Sulaimaniyah. Dan kita nanti akan berbincang banyak, tapi saya akan sapa dan saya perkenalkan untuk Anda juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nawari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat Ustadz? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Ustadz, di bulan Ramadan sebetulnya tidak terfokus hanya pada Ramadan. Di setiap harinya pun kita juga harus yang namanya mengamalkan, kemudian juga gak boleh lepas dari Al-Quran. Tapi sebelum itu saya juga ingin tahu ini Ustadz, bagaimana sejarah singkatnya turunnya Al-Quran ini Ustadz? Sejarah singkat turunnya Al-Quran. Al-Quran sendiri mungkin saya berusaha untuk menjelaskan dari sudut pandang yang tidak pada umumnya ya, yaitu sejarah Al-Quran, diturunkannya Al-Quran. Al-Quranul Karim itu adalah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran. Bagaimana Al-Quran diturunkan? Al-Quran itu ada di dua tempat. Ini nanti kita berkaitan juga masuk ke dalam kebiasaan atau adat yang ada di Indonesia. Al-Quran ada di dua tempat. Yang pertama adalah di Lauhul Mahfuz, yang kedua adalah di Baitul Izzah. Bagaimana itu proses turunnya? Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu langit yang dekat dengan bumi, Baitul Izzah, itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu namanya inzal atau nuzul. Makanya nuzulul Quran gitu bilang ya. Itu nuzul Quran nanti kita bahas setelahnya. Kemudian dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu namanya inzal. Secara keseluruhan dari awal dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas itu turun secara keseluruhan ke Baitul Izzah. Akan tetapi dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW itu berangsur-angsur sesuai dengan ketetapan Allah. Jadi terus dimulainya dari bulan Ramadan, 17 bulan Ramadan di umur Rasulullah SAW umur 40 sampai beliau wafat umur 63. Kalau dikumpulkan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur turunnya Al-Quran adalah 23 tahun. Seperti itu. Kita ini sedikit yang mungkin perlu saya sampaikan ya, bahwa di kita kan ada nuzulul Quran 17 Ramadan. Betul, ada peringatan itu diperbolehkan atau bagaimana itu Ustadz? Kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mempersilahkan, membolehkan untuk kegiatan itu karena saking bangganya dan rasa syukurnya kita diturunkannya Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ada mungkin menarik, ada sebagian orang yang tidak menyadari itu. Coba kita lihat di surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr.
kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, kata Allah dalam Al-Quran. Akan tetapi kalau kita lihat, tapi nuzul Quran tanggal 17 Ramadan, gimana itu? Berarti mana yang benar? Semuanya benar, karena gini, Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu adalah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, itu di malam Lailatul Qadar. Dari Baitul Izzah ketika diturunkan kepada Muhammad di Gua Hira, itulah 17 Ramadan. Seperti itu. Yang kita peringati yaitu turunnya dari kepada Rasulullah SAW di 17 Ramadan ya. Betul. Ustadz, oke, baik. Jadi kalau selama ini masyarakat di Indonesia itu memperingati nuzulul Quran, itu diperbolehkan ya Ustadz? Ya. Diperbolehkan karena ini sebagai salah satu bentuk rasa syukur bahwa mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW berupa kitab yang sampai sekarang diyakini oleh umat Muslim itu juga masih akan terus sampai akhir zaman, begitu ya Ustadz? Oke, baik. Kemudian Ustadz, kalau bicara soal kandungan yang ada di Al-Quran, ini seperti apa Ustadz untuk bisa menumbuhkan kecintaan juga? Kita kan harus tahu kalau cinta tuh harus tahu sepertinya ya Ustadz. Apa saja sih yang ada di dalam Al-Quran itu Ustadz? Di dalam ayat suci Al-Quran kita banyak sekali kandungan-kandungan, bahkan para ulama menjelaskan apapun yang engkau butuhkan itu ada dalam Al-Quran. Apapun yang dibutuhkan semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran sendiri itu kan kita walaupun secara perhitungan coba kita hitung ada 114 ayat, kemudian surat kemudian ada berapa ayat, 6.666 ayat. Itu untuk mengetahui bagaimana isi kandungannya perlu kita nggak semua orang, bahkan hanya melihat dari terjemahan saja kami kira itu masih kurang, nggak cukup. Nggak cukup ya, harus bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikr. Maka diperintahkan bertanyalah kepada yang ahli. Dari situ kita kan mungkin di Indonesia kan banyak sekali pesantren kita ya, perlu ilmu nahwu sharaf, terus ilmu badi, bayan, balaghah, ilmu ma'an dan ilmu-ilmu yang lain, ilmu alat yang lain untuk kita supaya memahami Al-Quran. Bahkan saya pernah baca itu di sejarah di Indonesia tahun 1960-an itu ulama kita orang Indonesia itu tidak membolehkan untuk menerjemahkan Al-Quran atau mengartikan Al-Quran tanpa belajar dulu ilmu-ilmu alat bahasa Arab itu. Jadi dulu bahkan ulama mengharamkan dari saking kehati-hatiannya supaya tidak salah dalam memahami Al-Quran. Dan perlu kita ketahui juga bahwa terjemahan itu bukan Al-Quran. Terjemahan adalah suatu pemahaman seseorang atau ulama dari ayat suci Al-Quran itu. Salah satu pemahaman. Sedangkan bahasa Arab atau Al-Quran itu banyak sekali kandungannya. Bahkan dalam satu kalimat itu berpuluh-puluh arti. Yang mana yang dipilih? Seperti itu. Jadi untuk mengambil pemahaman dari Al-Quran, kita harus bertanya dan mengambil pelajaran dari ahlinya. Jadi meskipun kita membaca Al-Quran kemudian ada terjemahan yang bisa kita baca dalam bahasa Indonesia, itu ini ya Ustadz, kita harus tahu juga bagaimana tafsir sesungguhnya dari ahlinya. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan dari apa yang kita baca dalam terjemahan itu karena dikhawatirkan multitafsir. Jadi seperti ini, terjemahan dari para ustadz atau ulama itu adalah usaha mereka memahami isi kandungan Al-Quran. Apakah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala
itu sudah seperti persis itu gitu ya, Ustaz. itu wallahu a'lam. Tapi juga tidak salah karena memang arti-arti yang di dalam kandungan ayat-ayat tersebut itu juga ada yang mempunyai arti seperti itu. Ya, Gitu. jadi kalau kita baca terjemahannya agak sedikit sulit dipahami, barangkali memang sesulit itu untuk ini ya, menerjemahkan secara gamblang ya Ustadz ya. Oke, baik. Untuk saya mau tambah sebentar. Iya, silakan. Untuk memahami Al-Quran atau kita bilang ilmu tafsir saja, tafsir Al-Quran itu kan dibagi 3. Dari saking dahsyatnya Al-Quran ini, ulama saja untuk memahami Al-Quran itu dibagi menjadi 3 tafsir. Ada tafsir diroyah, ada tafsir riwayah, ada tafsir isyari. Nah, ini dan ini ketiga-tiganya itu sudut pandangnya itu beda cara memahaminya, dan semuanya benar. Jadi saking dahsyatnya Al-Quran, bukan kalamnya manusia biasa. Jadi untuk memahaminya pun harus orang yang luar biasa mempelajari ilmu-ilmu memahami Al-Quran itu sendiri. Oke, baik. Ustadz, bagaimana cara kita untuk bisa mencintai Al-Quran di tengah perkembangan zaman yang mungkin mau tidak mau kita disibukkan dengan pekerjaan, mau tidak mau kita mengikuti perkembangan zaman, ada gadget dan segala macamnya. Bagaimana untuk kita itu bisa tetap cinta sama Al-Quran, Ustadz? Ini mungkin salah satu pertanyaan yang banyak sekali ketika di majelis-majelis taklim dan lain sebagainya, karena kami juga sangat memahami, karena saking kita juga walaupun ada sebagian kita mungkin ya jarang-jarang membaca Al-Quran, akan tetapi walaupun jarang-jarang membaca Al-Quran, di antara kita juga tahu bahwa Al-Quran itu sangat penting loh, harus kita baca terus, ditalaah terus, dipahami terus. Untuk menumbuhkannya bagaimana supaya ada kecintaan terus? Yang pertama yaitu harus dengan kenal dulu. Seperti halnya manusia juga ta'aruf, kenal dulu. Tak kenal maka tak sayang di bahasa Indonesia ya. Itu berlaku juga untuk Al-Quran ya betul Ustaz, sekali. Bagaimana caranya sih? Banyak hal-hal, setiap daerah, setiap orang mungkin berbeda-beda karena pekerjaan, tempat, dan pengaruh-pengaruh yang lain itu berbeda-beda. Cuman secara yang bisa kita misalkan di Indonesia udah sangat bagus sekali. Kami udah keliling di beberapa negara, Asia, Eropa, dan sebagainya, Timur Tengah. Itu saya ketika mengiaskan di negara kita tercinta Indonesia ini sangat bagus sekali. Walaupun kita bukan bahasa Arab, akan tetapi banyak adik-adik kecil kita, ada acara ini, acara itu, yang dari awal sudah didekatkan dengan Al-Quran. Bagaimana cara menumbuhkannya? Yaitu seperti yang ulama-ulama orang Indonesia kita biasa, yaitu dari kecil sudah mengaji, ada Iqra dan lain, alif juzu dan kitab-kitab yang lain untuk memahami Al-Quran. Kemudian juga dari situ kan mengenal, mau tidak mau orang Indonesia walaupun nggak paham, cintanya kepada Al-Quran sangat luar biasa. Karena dari kecil ustadz-ustadz kita, terutama ustadz-ustadz kampung itu, masya Allah, mereka memang mengajar Al-Quran yang sesungguhnya tulus, ya, iya. Dari situ walaupun tidak paham artinya sekalipun, Al-Quran menembus hati seorang hamba tersebut. Jadi dimulai dari kecil, bagaimana cara menumbuhkannya? Dari kecil sudah didekatkan dengan Al-Quran, dikenalkan. Iya, betul. Ustadz, ya. Terus kita juga waktu kecil kok sama ustadz-ustadz kita kan diajarkan kalau membaca Al-Quran nanti akan menjadi syafaat. Memang Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafa'an li ashabih. Jadi artinya adalah bacalah Al-Quran. Bacalah olehmu Al-Quran, kata Rasulullah. Karena Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan menjadi syafaat, pembantu yang sangat besar untuk orang yang membacanya. Mengenai ini saya teringat salah satu kajian atau salah satu kitab yang diajarkan oleh guru kami.
itu kan para nabi itu bisa memberi syafaat kepada umatnya. Saking dahsyatnya Al-Quran itu lebih awal dan lebih cepat memberi syafaat kepada orang yang membacanya daripada cepatnya Nabi memberi syafaat kepada umatnya. Masya Allah. Gitu. Justru yang menemani kita nantinya itu Al-Quran lebih dulu berarti ya Ustadz ya? Iya betul. Oke, baik. Ini pendengar dan juga pemirsa, saya masih akan berbincang bersama dengan Ustadz Nawari dari Sulaimania. Tapi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Masih dalam podcast edisi Ramadan kali ini. Saya Rosi juga masih bersama dengan Anda, pendengar dan juga pemirsa. Dan kita masih membahas tentang dahsyatnya Al-Quran bersama dengan Ustadz Kamaluddin Nawari dari Sulaimania. Baik Ustadz, kita lanjutkan lagi. Kalau tadi sudah ada sejarah singkat turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran begitu yang diperingati pada 17 Ramadan. Kemudian ada juga tadi bagaimana kandungannya termasuk juga menumbuhkan rasa cinta ini ya Ustadz. Nah ini kemudian berikutnya Ustadz. Tidak banyak masyarakat yang tahu mungkin secara detail bagaimana seseorang itu bisa menghafal 30 juz Ustadz. Ini bagaimana untuk memasukkan hafalan-hafalan itu ke dalam ingatan, kemudian nantinya itu masih bisa bertahan bertahun-tahun dengan sebegitu banyaknya ayat, surat. Ini bagaimana sih Ustadz sistem untuk menghafalnya ini? Mungkin pengalaman pribadi juga nih, gimana Ustadz? Ya terima kasih. Ini salah satu pertanyaan juga yang mungkin banyak dibutuhkan oleh masyarakat kita ya, karena walaupun kesibukannya yang lain-lain atau sibuk kerja dan sebagainya ingin juga menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran caranya, metodenya itu berbeda-beda. Bagaimana cara? Karena setiap orang atau setiap pesantren bahkan setiap guru itu yang nyaman, yang cocok menurut mereka itu kan berbeda-beda. Bahkan di dalam satu pesantren juga cara menghafalnya kadang berbeda-beda. Kalau di di zaman Turki Utsmani, karena di zaman itu hampir semua masyarakatnya itu hafal Al-Quran, itu mereka bagaimana sistemnya seperti ini. Jadi dalam misalnya juz 1 halaman terakhirnya dulu, kemudian setelah itu juz 2 halaman terakhirnya, juz 3 halaman terakhirnya, satu halaman dulu sampai juz 30. Jadi malah justru ditarik mundur cara untuk menghafalnya. Ini salah satu metode saja ya. Salah satu metode saja. Banyak macam-macam, ada juga ulama kita orang Indonesia dari awal langsung. Oh iya. Jadi kalau misalnya metode yang seperti tadi itu di zaman Turki Utsmani itu dari halaman terakhirnya, kemudian dari juz 1 sampai terakhir juz 30, ulang lagi kita ke juz 1 kan, itu halaman kedua terakhir dan yang terakhir yang pernah kita ini baca, seperti itu. Begitu terus sampai selesai. Ini juga sangat membantu. Jadi nggak kelihatan masih banyak ini. Kalau dari membaca dari awal kan ini masih banyak sekali. Ya. Tapi kalau dengan metode seperti itu mengubah mindset kita juga bahwa kayak di batas akhirnya gitu ya. Dan juga cepat selesai ke juz 30 kitanya. Seperti itu. Itu salah satu saja. Tapi kadang orang gampangnya bukan seperti itu, bermacam-macam. Yang paling penting memang ada dulu Rasulullah SAW bersabda,
hafizal Quran khamsan la yansa. Jadi barang siapa yang menghafal dengan metode 5 ayat maka tidak akan lupa. Ini salah satu lagi ya, salah satu metode. Jadi metodenya cukup banyak, tapi kalau misalnya nih Ustadz sudah menghafal sampai dengan juz 1 selesai begitu, masuk ke juz 2, misalnya menggunakan tadi yang tarik mundur dari halaman terakhir tadi ya Ustadz. Jadi ketika setoran hafalan itu juz 1-nya juga ikut lagi begitu Ustadz? Oh tidak. Oh tidak? Juz 2-nya saja. Juz 2-nya saja? Ini sistemnya beda-beda juga. Terkadang bagaimana keluasan. Kalau memang sudah lancar itu tidak perlu mengulang lagi Ustadz ya. Tapi nanti kalau sudah misalkan sudah berapa putaran, 2 putaran, 3 putaran, itu dari awal yang dibaca. Oke, baik. Ustadz, kemudian begini, biasanya ketika kita melakukan atau mencintai sesuatu itu mempengaruhi dari perilaku atau perbuatan kita. Nah, apakah benar juga Ustadz ketika kita menghafal Al-Quran, ketika kita mencintai Al-Quran, itu juga akan terpancar dari perilaku kita sehari-hari? Ada yang sebaliknya nggak Ustadz? Misalnya ada orang yang menghafal Al-Quran tapi mohon maaf perilakunya, perbuatannya itu tidak sesuai. Ini apakah ada yang demikian? Atau yang sudah menghafal sudah barang tentu perbuatannya baik? Ya, terima kasih. Ini di salah satu kitab yang menjelaskan tentang Al-Quran, itu dijelaskan Al-Quran ini punya sesuatu energi yang luar biasa. Di dalamnya, di dalam Al-Quran, ayat suci Al-Quran ada nur juga dan ada ruhnya Al-Quran. Jadi orang menghafal Al-Quran apakah semuanya pasti menjadi baik? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Banyak juga pengalaman kami ada beberapa orang yang bukan dari Islam juga, dia berusaha untuk menghafal Al-Quran dan hafal. Apakah menjadikannya lebih baik dalam Islam atau bagaimana? Itu kan yang memberi petunjuk kita manusia hanyalah usaha. Orang menghafal Quran usaha untuk menjadi lebih baik. Kan seperti itu. Bahkan di para ulama menjelaskan Al-Quran adalah mukjizat paling besar. Dan Al-Quran adalah salah satu takarrub, memperbaiki jiwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang paling besar adalah dengan membaca dan mentadabbur Al-Quran. Jadi intinya bagaimana? Orang semua yang menghafal Quran apakah bagus? Belum tentu juga. Karena ini hanyalah alat untuk ibadah dan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung manusianya itu sendiri. Tergantung dari masing-masingnya ya Ustadz. Berarti nggak bisa serta-merta itu bisa mengubah atau menuntun ke kebaikan? Bisa juga? Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Terutama orang-orang yang ini tidak mengikuti adab-adab dan penghormatan kepada Al-Quranul Karim. Ini juga. Ketika membaca, ketika menghafal, adab-adabnya sangat penting sehingga Al-Quran orang tersebut tidak bisa mengambil manfaat yang baik di dalam Al-Quran itu sendiri. Salah satu adab yang Rasulullah SAW ajarkan ya ketika membaca Al-Quran. Dulu ini kita di Indonesia kan ada namanya tadarus ya. Iya. Itu Rasulullah sunnahnya beliau setiap bulan Ramadan beliau membaca dengan malaikat Jibril alaihissalam. Itu hataman juga, membaca tadarus juga atau muqabalah. Tadarus itu 1 kali hatam. Kalau beliau tahun terakhirnya 2 kali beliau hatam. Caranya bagaimana? Sunnahnya itu ini nggak wajib, tapi sangat bagus kalau dikerjakan. Ketika membaca Al-Quran itu membaca 1 kali Al-Fatihah dulu. A'udzu basmalah surah Al-Fatihah, kemudian baru masuk di surat yang kita baca. Ketika udah selesai kita mau minum air atau apa, kita
biasanya Shadaqallahul Adzim. Iya. Akan tetapi sebelum itu tutup lagi dengan surah Al-Fatihah. Baik. Iya. Surah Al-Fatihah. Jadi diawali a'udzu basmalah dengan surah Al-Fatihah, Diakhiri dengan surah begitulah sunnah yang mulai ditinggalkan banyak umat muslim. Seperti itu. Karena biasanya diawali memang dengan Al-Fatihah, kemudian ditutupnya hanya Shadaqallahul Adzim saja ya Ustadz. Tapi ternyata kekuatan dari Al-Fatihah itu juga besar, luar biasa untuk bagaimana kita bisa menyerap energi baik dari Al-Quran ya Ustadz. Saking besarnya surah Al-Fatihah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sholat kita, ibadah kepada Allah itu diharuskan atau diwajibkan surah Al-Fatihah itu. Mungkin ini saya ingin menjelaskan salah satu dasarnya surah Al-Fatihah juga ya, bahwa Nabi Khidir alaihissalam salah satu sebab beliau hidup sampai saat ini itu ketika melihat indahnya surah Al-Fatihah, nur dari surah Al-Fatihah ketika oleh Allah kasyaf dibuka, beliau melihat indahnya nur dari surah Al-Fatihah. Beliau ingin, ya Allah saya ingin nurnya ini, amaliyah ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah surah Al-Fatihah yang akan saya kasih khusus umat nabiku yang tercinta, yaitu umat Nabi Muhammad. Kalau gitu ya Allah, hidupkanlah saya sampai Nabi Muhammad lahir, supaya Fatihah itu muncul, saya mendapatkan keindahan di dalam surah Al-Fatihah itu. Nah, jadi oleh Allah, ya udah kalau seperti itu, engkau silahkan ke Ma'ul Hayat, air kehidupan yang dirahasiakan oleh Allah, disuruh mandi minum di sana supaya hidup sampai umatnya Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Baik. Iya, kemudian ini Ustadz, kalau bicara soal dahsyatnya Al-Quran lagi, adab-adab salah satunya tadi membaca surat Al-Fatihah di awal dan di akhir. Kemudian bagaimana Ustadz untuk kita itu mempunyai semakin banyak tuntunan-tuntunan yang baik gitu dari surat-surat atau ayat-ayat yang ada. Apakah ada surat-surat atau ayat-ayat yang khusus yang ditekankan Allah pada saat diturunkannya Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad, Ustadz? Oke, terima kasih. Ini semuanya Al-Quran ada manfaatnya tersendiri di tiap setiap suratnya, surat, di setiap ayatnya. Oke. Terutama saya sampaikan tadi yang salah satu surat yang diharuskan dibaca yaitu surah Al-Fatihah. Karena di situ kandungannya juga lengkap, bahkan dibilang sebagian ulama itu kalau Al-Qur'an itu diperas gitu ya, itu ada di surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah diperas lagi ada di tulisan Bismillahnya, kemudian diperas lagi ada di ba, diperas lagi ada di intisarinya, ada di titik yang ada di ba itu sendiri. Terus apa artinya? Itu tauhid. Sampai segitunya. Mengenai pertanyaan tadi, memang setiap ayat suci Al-Quran pastinya mempunyai daya tarik dan energi manfaat yang luar biasa bagi setiap permasalahan hidup. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa membedakan. Tidak ada surat yang paling powerful misalnya gitu, nggak ada ya Ustadz. Tidak ada surat yang paling indah katakanlah, atau surat yang paling bisa untuk mengabulkan doa atau paling disukai oleh Nabi Muhammad misalnya begitu. Tidak ada ya Ustadz dari ke-30 juz tersebut. Yang sering dibaca mungkin surah Al-Baqarah yang terakhir itu Amanar Rasul, surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas. Tapi sebagian ulama tidak ingin menjelaskan, katanya. Kami pernah baca juga. Kami tidak ingin menjelaskan, oh ini yang lebih tinggi karena ini yang lebih tinggi. Karena apa? Nah, ini sangat menarik. Karena semua dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah kalamullah, ucapannya Allah, firmannya Allah. Jadi yang ini yang lebih baik, ini semuanya baik karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu.
Baik, jadi tidak boleh yang namanya mengkotak-kotakan mana yang lebih banyak dibaca semuanya, begitu ya Ustadz ya? Iya, betul. Oke, baik. Ustadz, ini waktu Saya ada ini. Oh, boleh. Apa namanya? Ada di dalam suci Al-Qur'an. Saya mungkin perlu disampaikan juga karena Boleh, silakan Ustadz. penting menurut saya bagi orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an. Di ayat suci Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mempunyai banyak nama Asmaul Husna. Banyak ulama mengatakan ada yang 1000, ada 4000, ada beberapa. Tapi sebagian ulama mengatakan ada 4000 Asmaul Husna, 4000. Terus 1000-nya ada di Lauhul Mahfuz, 1000-nya lagi ada di mana? Di Lauhul Mahfuz, yang satunya lagi hanya Allah yang tahu. Kemudian hanya malaikat yang tahu. Terus tinggal 1000 ya. 1000-nya lagi, 300-nya ada di Taurat, Asmaul Husna ini. 300-nya di Taurat, 300-nya di Zabur, 300-nya di Injil. Tinggal 100. 100-nya itu Asmaul Husna ada di Al-Qur'an. Nah, tapi yang biasa kita baca ada 99. Karena dalam Al-Qur'an ada 100, yang 99-nya adalah yang tampak, bisa kita lihat, wallahu la ilaha illa, yang biasa kita baca Asmaul Husna. Terus satunya adalah Ismul A'zam, tidak tampak, hanya orang-orang tertentu yang Allah izinkan. Karena bahaya ini Ismul A'zam kalau diberikan kepada semua orang, apapun yang dia inginkan, yang diucapkan, Allah akan kabulkan. Dan itu ada dalam Al-Qur'an. Makanya orang yang betul-betul tulus, ikhlas membaca Al-Qur'an akan menemukan yang satu itu ya. Haknya Al-Qur'an dibaca oleh umat muslim adalah 200 ayat per hari dan 24 jam. 200 ayat. Atau setara dengan kalau orang susah, saya sibuk dan lain sebagainya. Jadi dalam satu hari membaca surah Al-Ikhlas 50 kali. Itu sudah menutupi haknya Al-Qur'an. Keharusan kita umat muslim untuk membaca Al-Qur'an itu berapa ayat? 200 ayat dalam 24 jam sehari semalam. Kalau tidak mampu, bacalah surah Al-Ikhlas. Karena surah Al-Ikhlas ada 4 ayat kali 50 berapa? Jadi 200. Apa manfaatnya orang yang mampu untuk menjalankan haknya Al-Qur'an, yaitu membaca dalam sehari semalam 200 ayat atau 50 kali surah Al-Ikhlas? Manfaatnya apa? Ada 2. Yang pertama, Allah tidak akan membuat orang tersebut memberikan masalah di duniawinya orang tersebut. Jadi nggak akan dijauhkan dari masalah. Yang kedua, manfaatnya adalah diluaskan rizkinya oleh Allah. Karena dia sudah mengikuti hak-haknya Al-Qur'an. Yang mana kata Imam Syafi'i sendiri rahimahullah, kalau engkau ingin bercakap-cakap kepada Allah, berbicara kepada Allah, engkau dengan cara berdoa, kan kita minta kepada Allah. Akan tetapi kalau engkau ingin lebih dahsyat lagi, yaitu Allah yang berbicara kepadamu. Bagaimana caranya? Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah ucapannya Allah kepadamu. Kalau sudah seperti itu, insya Allah banyak rahmat, ketenangan yang terjadi kepada hamba tersebut. Baik, iya baik Ustadz, ini sebagai penutup untuk perbincangan kita tentang dahsyatnya Al-Quran, mungkin bisa disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa ini apa-apa saja yang harus kita lakukan agar kita bisa terus cinta, karena nantinya yang menemani kita itu adalah Al-Quran. Justru yang pertama sebelum dari syafaat Nabi Muhammad SAW. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kemudian kita bisa memaknai Ramadan ini yang tinggal beberapa saat lagi meninggalkan kita gitu ya Ustadz. Silahkan Ustadz. Jadi membaca Al-Quran, kadang teman-teman itu, masyarakat kita agak saya nggak mungkin selesai hatam. Nggak harus hatam Al-Quran, tidak harus. Kita membaca satu ayat saja itu sudah sangat bagus. Karena satu huruf saja udah minimal 10 pahala yang Allah akan kasih. Bagaimana ininya supaya tetap membaca Al-Quran? Jadi dalam kesibukan apapun, banyak ini caranya ulama-ulama untuk supaya lebih dekat dengan Al-Quran terus. Bagaimana diharuskan, saya punya target gitu, dalam sehari pokoknya harus baca, walaupun hanya berapa 5 ayat, walaupun 10 ayat, yang penting harus
baca dalam keadaan apapun. Saya lihat di zaman Turki Utsmani dulu Al-Quran itu ada yang dikecil-kecilkan itu. Nah itu supaya gampang dibawa ke mana-mana dan membaca. Soalnya gini, walaupun orang hafal Al-Quran sekalipun, itu pahala membaca, pahala melihat, pahala memegang itu lebih banyak daripada hanya sekedar hafal saja. Jadi maksud saya tiap hari buatlah diri kita, pokoknya saya harus baca Al-Quran berapapun itu. Kemudian dekat dengan orang-orang yang membahas tentang Al-Quran, carilah mungkin majelis taklim, kan udah banyak sekali ya. Cari ilmu, atau kalau di YouTube atau di TV, di radio juga ilmu pengetahuan itu bisa di mana saja, termasuk boleh-boleh saja, itu sepakat ulama boleh saja. Kan tapi mungkin beda sekali dengan secara langsung gitu ya. Nah, akan tetapi apakah akan mendapatkan ilmu dari radio, TV atau YouTube? Apakah bisa? Bisa. Dengan mendengar kita, dengan melihat kita lebih banyak menambah ilmu pengetahuan. Apapun jalannya gitu ya, betul. Ustadz. Baik. Ya, Ustadz terima kasih banyak sudah berbincang untuk kali ini. Walaupun kalau kita bicara tentang dahsyatnya Al-Quran sepertinya tidak cukup waktu begitu ya Ustadz untuk menjabarkannya. Tapi mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Ustadz terima kasih banyak. Dan pendengar juga pemirsa, kami akhiri untuk podcast edisi spesial Ramadan dengan dahsyatnya Al-Quran. Mudah-mudahan kita sebagai umat muslim ini juga mampu untuk bisa mencintai Al-Quran sekaligus mengamalkan sesuatu yang ada di dalamnya itu luar biasa indah. Karena semua yang terkandung dalam Al-Quran merupakan ucapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.